Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Desain Industri. Saya Monika Romauli Manurung dengan NIM 2051-80051 dan teman saya Kahlil Ramadan dengan NIM 2051-80252 dan teman saya Christopher Kendrick Adam dengan NIM 2051 8244. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari desain industri itu sendiri. Untuk secara umum, desain industri adalah kekecilan soalnya. Desain industri adalah seni terapan di mana estetika dan usability atau kemudahan dalam menggunakan suatu barang yang disempurnakan. Desain industri menghasilkan kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, atau warna, atau garis, dan warna atau gabungannya yang berbentuk 30 atau 2 yang berbentuk 3 atau 2 dimensi. Yang memberi kesan estetis dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Secara hukum bisnis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri itu sendiri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 atau 2 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu barang, produk, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Dapat disimpulkan bahwa secara umum, baik secara hukum bisnis, pengertian daripada desain industri itu sama saja. Kemudian lanjut kepada sejarah keberadaan dari desain industri, dimulai pada abad ke-18, di mana perkembangan desain lebih menitik beratkan pada nilai seni dan nilai estetis daripada nilai komersial dan nilai kegunaan. Dan metode yang dipergunakan adalah metode kerajinan tangan. Sejalan dengan meningkatnya pembaharuan teknik yang disebabkan oleh revolusi industri, pada abad ke-19, dilahirkan beberapa industri baru yang menerapkan proses mekanisme produksi untuk menghasilkan berbagai produk baru. Pada abad ke-20, desain industri berkembang dengan sangat pesat. Dibuktikan dengan adanya banyak produk industri yang tidak terlepas dari peranan para pendesain. Undang-undang pertama yang mengatur tentang desain industri adalah The Designing and Printing of Linens, Cottons, Calicoes, and Muslins Act pada tahun 1787. Undang-undang ini memberikan perlindungan hanya 2 bulan dan dapat diperpanjang selama 3 bulan. Pada saat itu, desain industri masih dalam bentuk 2 dimensi, dan dalam perkembangannya selanjutnya, cakupan desain industri meliputi bentuk 3 dimensi yang mulai diatur melalui Sculpture Copyright 1978. Next. Perkembangan selanjutnya adalah dengan dikeluarkannya ketentuan Undang-Undang 1839 yang mengatur desain industri yang lebih luas, baik berbentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi, yang hasilnya dipakai dalam proses produksi. Barulah melalui undang-undang yang keluar tahun 1842 yang mengatur tentang desain industri lebih komprehensif lagi. Jangka waktu perlindungan atas desain industri selanjutnya diperpanjang secara bertahap. Dengan diundangkannya Registered Design Act 1949 atau RDA 1949, perlindungan atas desain diberikan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali sehingga total lama perlindungannya itu berdasarkan undang-undang ini adalah 15 tahun. Pengaturan internasional di bidang desain industri terdiri dari Konvensi Paris untuk perlindungan hak kepemilikan industri, Konvensi Bern untuk perlindungan karya sastra dan seni, persetujuan Hague mengenai deposit internasional atas desain industri, persetujuan Locarno yang mengatur tentang penetapan penggolongan internasional untuk desain industri, serta persetujuan TRIPS-GATT 1994.
Selanjutnya masuk ke dalam peran dari hak desain industri. Dalam pengembangan desain industri, khususnya di Provinsi Lampung, Kantor Wilayah Kemenkumham Republik Indonesia turut berperan di dalam pengembangan desain industri, yang mana hal tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung Fatmawati yang mengatakan bahwa desain industri harus mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional maupun internasional. Baginya, desain industri perlu dilindungi agar dapat menambah nilai atau kualitas suatu produk menjadi lebih menarik dan memikat bagi konsumen serta hal itu merupakan nilai jual yang unik. Karenanya, melindungi desain-desain yang bernilai perlu dipertimbangkan sebagai bagian penting dari strategi usaha atau bisnis dari setiap pendesain dan industri. Berikutnya masuk ke dalam kedudukan dari hak desain industri itu sendiri. Hak desain industri ini memiliki kedudukan khusus, karena hak desain industri merupakan hak eksklusif bagi pemegang haknya guna mempertahankan, memonopoli, atau dalam menggunakan haknya. Pemegang hak desain industri mempunyai hak monopoli atau eksklusif, yang mana maksudnya pemegang dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri serta mempunyai kedudukan kuat terhadap pihak lain. Adapun yang mendapat perlindungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, haknya diberikan untuk desain industri yang baru. Yang kedua, dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Lalu yang ketiga, pengungkapan sebelumnya meliputi tanggal penerimaan atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, lalu telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Sekarang masuk ke bagian fungsi. Fungsi dari desain industri adalah pembuatan produk yang lebih menarik di mata. Salah satunya merupakan penampilan lebih menarik dan estetik untuk memikat pembelian oleh konsumen. Keindahan bukan hanya dalam aspek menambah nilai estetis, tapi juga terhadap nilai komersil terhadap produk itu sendiri. Perlindungan terhadap desain industri itu tersebut juga berfungsi untuk melawan terhadap segala bentuk penyelenggaraan ilegal terhadap desain industri pihak lain, guna mendorong usaha manusia untuk menciptakan desain yang orisinil dan mendorong aliran finansial terhadap desain industri tersebut. Perlindungan daripada bagian HKI sektor industri tersebut akan meningkatkan kemampuan daya saing Indonesia dalam pasar global. Keanekaragaman budaya yang terdapat akan dapat menjadi suatu bentuk upaya keikutsertaan Indonesia dalam gerakan globalisasi perdagangan dengan hukum terhadap desain industri yang akan bersifat pembangunan bidang industri nasional. Masuk ke dalam bagian manfaat. Manfaat dari desain industri dalam perspektif hak atas kekayaan intelektual berupa manfaat berupa insentif bagi industri dalam berkreasi dan berinovasi, di mana sementara tujuan yang akan dicapai dari hal tersebut merupakan yang pertama, memberikan penghargaan atas suatu karya intelektual. Yang kedua, memberikan kejelasan hukum. Ketiga, mempromosikan invensi ataupun ciptaan. Yang keempat, merangsang terciptanya segala upaya alih informasi serta alih teknologi. Dan yang terakhir adalah memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru. Pemanfaatan dari desain industri akan memberikan Indonesia sebagai negara berkembang kemampuan untuk memajukan sektor industri dan akan meningkatkan kemampuan daya saing di pasaran internasional serta memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Sebagai satu cabang HKI yang wajib untuk dilindungi di Indonesia merupakan desain industri guna mempercepat pembangunan industri nasional serta sekaligus mendorong lahirnya berbagai kreasi dan inovasi di bidang industri. Lalu, kesimpulan dan saran sebagai penutup dari kelompok kami, bahwa hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atau pengrajin atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk dapat melaksanakan hak tersebut. Hak desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila hak desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, ataupun kesusilaan. Desain industri yang terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak desain industri. Pembatalan hak desain industri tidak dapat dilakukan apabila penerima lisensi hak desain industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan yang tertulis,
yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut. Terakhir adalah saran dari penelitian yang telah kami laksanakan. Saran pertama adalah hendaknya pemerintah terkait dapat membuat aturan yang dapat mempermudah dan mempercepat proses mendapatkan lisensi desain industri agar lebih cepat daripada perkembangan desain. Dan yang kedua adalah perlu kerjasama antara Departemen Perdagangan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, untuk memetakan dan memberikan pelayanan khusus dalam proses pendaftaran hak cipta maupun desain industri bagi para pelaku industri kreatif. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami kepada Ibu Christine Kansil, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Kaptes Selekta Hukum Bisnis kelas B, beserta teman-teman yang kami banggakan. Kami memohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan dari penyampaian kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.